Oke semuanya, Miss Radit di sini dan sekarang kita belajar tentang jenis-jenis paragraf dan pola kalimat. Nah, pelajaran ini biasa dibahas di bahasa Indonesia baik SMP maupun dari tingkat SMA. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis paragraf. Pertama, tentang paragraf narasi. Jadi, seperti yang kita bisa lihat, paragraf narasi yaitu menceritakan peristiwa atau kejadian yang terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Ciri-cirinya, dia terdapat kejadian, ada pelaku, dan ada waktu kejadian. Nah, berikut adalah contoh paragraf dari narasi. Kita lihat di sini, berdasarkan tadi ciri-ciri yang di atas, atau ciri-ciri yang sebelumnya, kita bisa tahu bahwa di sini terdapat waktu kejadian. Nah, ini waktu istirahat. Nah, di sini terdapat tokoh. Tokohnya siapa? Roy. Nah, di situ juga ada latar tempat. Ciri-cirinya di mana? Di ruang perpustakaan. Nah, itu adalah contoh dari paragraf narasi. Kemudian, paragraf deskripsi. Nah, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, dengar, atau menggambarkan objeknya. Bisa jadi orang yang digambarin, benda, atau tempat. Contoh paragraf deskripsi. Di sini kita bisa lihat, perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang ditutupi, dan kulit wajahnya yang kuning, nampak makin cantik. Nah, di situ ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa? Yaitu objek yang digambarkan menggunakan panca indera. Panca indera itu gimana kita bisa tahu dari lihat tinggi semampai. Berarti kan kita lihat dari panca indera mata kita. Lalu juga dari kulit wajahnya yang kuning, mata bulat bersinar, hidung mancung. Nah, itu bisa dilihat atau digambarkan menggunakan panca indera kita berupa mata. Nah, di sini juga bisa contoh yang lainnya kalau misalnya dirasakan itu seperti bantal. Nah, bantal itu terasa empuk. Nah, berarti di situ termasuk deskripsi. Kenapa? Karena terasa empuk. Empuk itu kenapa kita bisa katakan empuk? Karena kita merasakannya dengan kulit dari tangan kita atau indera perasa dari tangan. Nah, itu juga termasuk ke dalam panca indera. Ingat, panca indera itu berarti dari 5, yaitu dari pendengar mata, penglihatan, penciuman, hidung, pendengaran, telinga, lalu pengecap di lidah, dan perasa atau peraba di kulit. Nah, kemudian paragraf persuasi, yaitu paragraf yang sifatnya mengajak atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini kayak seperti misalnya kita lihat di slogan-slogan atau misalnya di koran-koran terdapat paragraf-paragraf atau berita-berita yang sifatnya mengajak, misalnya untuk yang sekarang itu menulis paragraf agar masyarakat itu mau membantu atau menyumbangkan sebagian hartanya untuk mengatasi COVID atau Corona. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat, susu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, di situ kita bisa lihat ada rujukan nih, dia ngasih bahwa susu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, ada lagi, nah, selain itu ada baca-baca lain seperti mengandung banyak kalsium yang berguna bagi pertumbuhan, memiliki banyak protein yang bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, di sini ada ajakannya yaitu apa? Ajakannya yaitu mari kita perbanyak minum susu. Lalu paragraf yang lain yaitu argumentasi. Argumentasi itu tentang pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Dimaksudkan sama seperti persuasif, yaitu meyakinkan pembaca. Nah, contohnya di sini. Di sini kita lihat ada pendapatnya. Pendapatnya mana? Yaitu sebagian anak Indonesia belum dapat menikmati kebahagiaan masa kecilnya.
Nah, itu dikemukakan oleh pakar psikologi pendidikan, yaitu Pak Sukarton tahun 1992. Nah, di sini juga kita bisa lihat banyak pendapat. Nah, hal ini dapat dilihat masih banyaknya anak kecil yang mengamen dan mengemis di perempatan jalan atau mengais kotak sampah di TPA. Nah, di sini ada pendapat lain lebih sejak negara kita terjadi krisis moneter, kecenderungan orang tua memperkerjakan anak sebagai penopang ekonomi keluarga semakin terlihat di mana-mana. Nah, itu alasan dari anak Indonesia belum menikmati kebahagiaan di masa kecilnya. Itu salah satu contoh paragraf dari argumentasi. Kemudian paragraf eksposisi yaitu berisi ide pendapat yang bertujuan untuk memperluas wawasan pembaca. Nah, jadi di sini biasanya paragrafnya itu tentang ide-ide misalnya bagaimana caranya mengefektifkan waktu belajar dan segala macamnya. Tapi kita bisa dilihat di sini contohnya. Nah, di sini tentang ciplukan. Kenapa? Di sini kita bisa dilihat menjelaskan tentang ciplukan. Ciplukan itu kita lihat di sini tumbuhan semak yang kalau ditembang semak-semak yang tumbuh di tanah kosong dan mempunyai tinggi sekitar 30-50 cm. Nah, selain mempunyai rasa manis, ternyata buah ciplukan menyimpan beberapa khasiat penting. Nah, di sini kok hampir sama ya sama deskripsi. Nah, deskripsi apa bedanya sama eksposisi? Kalau deskripsi itu hanya menjelaskan ciri-ciri berdasarkan panca indera. Sedangkan kalau jika paragraf eksposisi itu dia menerangkan juga khasiat dari suatu benda atau misalnya sesuatu yang dijelaskan. Sedangkan tadi kalau deskripsi itu dia hanya menjelaskan oleh panca indera tanpa menjelaskan khasiat atau apapun. Nah, sekarang kita masuk ke jenis paragraf berdasarkan pola pengembangan. Ada yang pola umum khusus. Nah, biasanya dinyatakan dengan sifatnya umum atau pernyataan yang umum ditandai dengan kata banyak. Kemudian dijelaskan dengan rincian-rincian. Contohnya, di sini kita bisa lihat contoh paragraf di sini itu memiliki pola umum dan khusus. Pola umumnya yang mana, Mister? Pola umumnya itu yang memiliki server sendiri memiliki banyak keuntungan. Nah, itu termasuk pernyataan umum. Nah, di sini khususnya yang mana, Mister? Nah, di sini yang khususnya itu tentang hardware. Nah, di sini kita bisa lihat hardware-nya di sini biaya untuk hardware saja sudah di atas 10 juta, belum lagi biaya per bulan. Nah, di sini kata umumnya yaitu server dan kata khususnya atau pola khususnya yaitu hardware. Nah, yang kedua, pola umum itu merupakan kebalikan dari umum yang khusus, yaitu diawali dengan rincian dan diakhiri dengan pernyataan yang umum. Contohnya di sini untuk pola khususnya yang mana, Mister? Pola khususnya itu yang sebagian orang tampak berjajar di pinggir jalan masuk dan sebagian duduk santai di atas motor dan mobil. Ada yang senaknya kiri dan kanan. Nah, itu termasuk pola khusus. Nah, di sini umumnya yang mana? Polanya umum itu kawasan Bandara sore ini memang benar-benar telah dibanjiri lautan manusia. Jangan sampai kebalik antara pola khusus umum dan pola umum khusus. Kita bisa lihat ciri-cirinya yang tadi kalau umum khusus itu terdapat kata banyak dan kalimat selanjutnya itu dirinci atau dijelaskan benda yang dimaksud itu apa atau apapun. Nah, di sini juga tentang ada pola definisi luas. Nah, pola definisi luas ini digunakan sebagai cara untuk membeberkan keterangan atau arti. Contohnya seperti ini. Contohnya enzim berasal dari kata Yunani yaitu perubahan. Nah, di sini kita bisa lihat nih penjelasan definisi dari enzim, yaitu unsur pembuat apel, dan juga enzim terdapat
pada semua organisme hidup, termasuk diri kita. Nah, setiap reaksi kimia membutuhkan enzim. Nah, terus juga dijelaskan enzim terdiri dari 3 golongan, yaitu enzim metabolik, enzim pencernaan, dan enzim pangan. Dan selanjutnya pola sebab akibat. Nah, di sini dilakukan dengan mencantumkan sebab yang terjadi dan diikuti dengan akibat. Jadi pola kalimatnya itu pasti ketika ada satu kalimat yang bentuknya sebab, pasti kalimat selanjutnya atau beberapa kalimat selanjutnya itu menjelaskan akibat dari kalimat sebab itu tadi. Contohnya kayak gimana misalnya? Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini bisa lihat pola sebabnya itu di sebuah sabun mandi itu terdapat kandungan kimia yaitu petroleum dan sodium lauryat sulfat. Nah, ternyata mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air. Nah, pencemaran itu disebabkan oleh sabun mandi tersebut membuat ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Nah, di sini kita bisa lihat pola sebabnya apa. Di sabun mandi terdapat beberapa kandungan kimia seperti petroleum dan sodium lauryat sulfat. Nah, zat itu mengakibatkan pencemaran lingkungan. Nah, jadi pola sebabnya itu karena sabun terdapat kandungan kimia dan hal-hal atau kandungan kimia itu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan dan ekosistem air menjadi tercemar dan mati. Nah, di sini ada penjelasan itu oleh karena itu mengurangi konsumsi sabun itu mesti dilakukan agar pencemaran air tidak semakin parah. Nah, itu merupakan contoh kalimat dari pola sebab akibat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komentar di bawah. Dan untuk soalnya saya share di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Selamat malam.